Seringkali kita terjebak dalam hubungan yang merugikan, mengabaikan hati kita demi mempertahankan sesuatu yang seharusnya pergi. Dalam apa yang kita sebut cinta, kadang kita kehilangan diri, mengikuti arus perasaan tanpa menyadari betapa menyakitkan perjalanan ini. Mengapa kita memilih untuk tetap memperjuangkan hubungan yang tidak sehat? Mungkin kita berada dalam ilusi bahwa cinta seharusnya menyakitkan. Bayangkan seseorang yang terus berjuang meski kehadiran pasangannya lebih memberikan luka dibandingkan kebahagiaan. Setiap kali merasakan sakit, ia selalu bilang dalam hati, "Ini pasti akan serius saja." Namun, saat harapan itu semakin memudar, akankah ia bisa melihat betapa berharganya diri sendiri yang selama ini terabaikan di balik keinginan yang tidak terbalas? Salah satu alasan mengapa kita terjebak dalam hubungan tidak sehat adalah dinamika yang saling merugikan. Kita seringkali terperangkap dalam lingkaran toksik, di mana satu pihak memberikan harapan sementara yang lain mengambil semua energi positif yang ada. Hal ini menciptakan ketergantungan emosional yang membuat kita kesulitan untuk melepaskan. Ketergantungan ini bisa muncul dari rasa takut akan kesepian atau ketidakpastian. Ketika kita menjalin hubungan yang penuh luka, rasa sakit pun seolah menjadi teman akrab, dan kita sulit membedakan antara cinta dan rasa sakit. Kita berharap bahwa dengan terus berjuang, semesta akan memberikan hasil yang kita inginkan, tanpa menyadari bahwa terkadang melepaskan adalah bentuk cinta yang lebih besar. Kisah seseorang yang terus memperjuangkan cinta meski tersakiti terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ia berusaha setiap hari untuk menyenangkan pasangannya, meski seringkali mengalami pengabaian dan rasa sakit yang mendalam. Dalam benaknya, ada keyakinan bahwa cinta yang diberikan tanpa syarat akan membuat semuanya serius saja. Padahal yang ia butuhkan adalah untuk pergi dan menemukan kembali rasa cintanya pada diri sendiri. Emosi yang tercipta merupakan cerminan dari ketergantungan yang menggerogoti mental kita. Setiap kali kita merasa tidak berharga tanpa kehadiran pasangan, kita tertangkap dalam DR kebiasaan buruk yang membawa kita semakin jauh dari diri kita yang sebenarnya. Rasa kehilangan yang ditakutkan menjadi alasan kuat untuk tetap bertahan, meski hal itu merusak kesejahteraan mental. Refleksi menjadi penting dalam fase ini. Menyadari bahwa kita terjebak dalam hubungan yang tidak sehat adalah langkah penting untuk memulai pemulihan. Ketika kita dapat mengenali tanda-tanda pengabaian diri dan ketidakberdayaan, kita bisa mulai memahami mengapa kita tetap bertahan dalam ketidakpastian dan sakit hati. Kebiasaan berpikir negatif yang mengarah pada terus berjuang harus dihadapi dengan berani. Membuka mata dan hati untuk menyadari kebiasaan buruk ini adalah awal dari perjalanan menuju pemulihan. Hal ini mengajak kita untuk berpikir ulang tentang apa itu cinta yang sebenarnya, dan bagaimana kita seharusnya diperlakukan dalam suatu hubungan. Lupakanlah sejenak tentang kebahagiaan yang dipaksakan dan fokuslah untuk menemukan ulang cinta pada diri kita sendiri. Dengan begitu, kita dapat membahas langkah pertama menuju pemulihan. Apakah kita berani mengambil langkah mundur, berani melepaskan beban yang tidak perlu, dan mulai mengisinya dengan cinta yang sejati? Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah paling berani dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam setiap hubungan, ada kalanya kita harus menghadapi kenyataan yang pahit. Di satu sisi, ada cinta yang seharusnya membahagiakan, tetapi di sisi lain, kita seringkali terjebak dalam pengorbanan yang tidak seimbang. Perasaan ini bisa begitu menyakitkan, terutama ketika kita terus berjuang meski merasakan sakit yang mendalam. Kita melihat hubungan ini sebagai bagian dari diri kita, hingga sulit untuk melepaskan. Kisah seseorang, mari kita sebut dia Rina, menggambarkan keadaan ini dengan jelas. Rina terus mempertahankan hubungannya meski pasangannya sering berbuat jahat.
Setiap kali berusaha menjelaskan perasaannya, Rina merasa suaranya tidak didengar, seolah hanya angin lalu. Meskipun sakit hati terus menghantui, Rina meyakinkan diri bahwa cinta buktinya akan mengubah segalanya. Setiap luka yang ia alami seakan menambah lapisan ketergantungan emosionalnya. Dalam pikirannya, cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dan dalam pengorbanan yang berkepanjangan inilah ia merasa hidup. Namun, seiring waktu, harapan itu mulai pudar, dan rasa sakit semakin mendalam. Sebagai orang yang terus berjuang, Rina mulai kehilangan identitasnya. Dia merasa terasing dari teman-teman, kegiatan, bahkan dari dirinya sendiri. Ia lebih memilih untuk menunggu perubahan yang tak kunjung datang, setelah waktu yang terbuang banyak. Keberanian untuk meninggalkan hubungan tersebut tampaknya menjadi hal yang tak terbayangkan, meski rasa sakit yang dialaminya sudah tidak tertahankan lagi. Di balik semua itu, ada kerinduan untuk kembali ke masa-masa indah. Rina seringkali membayangkan jika semua itu hanya fase, dan cinta mereka akan kembali bersemi. Namun kenyataannya, kita harus melihat jauh ke dalam hati kita, melepaskan harapan yang telah mengikat kita. Kebiasaan buruk ini menjerat kita ke dalam lingkaran kebohongan, bahwa kita bisa mengubah orang yang tidak mau berubah. Hubungan yang sehat adalah ketika kedua belah pihak saling mendukung dan memberikan ruang untuk berkembang. Ketika pengorbanan menjadi satu-satunya cara untuk meraih perhatian dan kasih sayang, saat itulah kita harus berhenti sejenak dan menilai ulang. Apakah ini cinta atau hanya ketergantungan belaka? Menghadapi kenyataan adalah satu hal, namun menyadari dan memahami diri dalam proses ini adalah langkah penting lainnya. Saat kita mengizinkan diri untuk merasakan sakit, kita mulai melihat diri sendiri dengan lebih jelas. Poin balik ini seringkali menjadi momen refleksi di mana kita menyadari bahwa cinta seharusnya tidak menyakitkan. Ketika Rina mulai membuka mata, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa saya bertahan dalam hubungan yang lebih merugikan daripada membahagiakan? Mengapa saya terus berharap pada seseorang yang tidak menghargai pengorbanan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa Rina pada perjalanan untuk memahami betapa berharganya dirinya. Pada titik ini, penting untuk mengingat bahwa kita tidak sendiri. Banyak yang mengalami perasaan yang sama, terjebak dalam keadaan yang tidak sehat. Ketika kita saling berbagi pengalaman, kita dapat menemukan dukungan dan perspektif baru. Dengan berbicara dan mendengarkan kisah satu sama lain, kita dapat merangkai jalinan kepedulian dan mendapatkan keberanian untuk bertindak. Rina mulai menggali lebih dalam tentang ketergantungan emosional yang ia alami, mencoba untuk memahami apa saja akar permasalahan yang memperpanjang pengorbanan ini. Dengan mendokumentasikan setiap perasaan, ia berusaha menjawab, apa yang sebenarnya saya cari dalam hubungan ini? Apakah rasa sakit ini benar-benar layak atas setiap harapan saya? Langkah pertama menuju pemulihan seringkali adalah keputusan untuk melepaskan. Setelah mengenali pola yang membentuk ketergantungan, Rina mulai berani mengambil langkah mundur. Dalam benaknya, dia mengingat bahwa mencintai diri sendiri bukan hanya sebuah ungkapan, melainkan sebuah tindakan yang harus dilakukan dengan sepenuh hati. Cinta sejati tidak seharusnya menghasilkan luka. Kini, Rina berfokus menjaga diri dan merangkul kelemahan-kelemahan yang ada. Sebuah perjalanan yang mungkin terasa menakutkan di awal, tetapi selangkah demi selangkah, ia belajar bahwa merawat diri adalah bentuk cinta yang paling penting. Dalam setiap hari yang berlalu, ia menemukan kekuatan baru yang sebelumnya tidak ia ketahui ada dalam dirinya. Jika kamu merasa terjebak dalam keadaan yang sama, ingatlah, melepaskan bukan berarti menghancurkan, tetapi membebaskan. Tidak ada yang lebih berharga daripada menemukan makna di dalam diri sendiri.
Dalam perjalanan bingkai hubungan yang baru, Rina mengajak kita untuk percaya bahwa kita layak mendapatkan cinta yang tulus dan sejati, bukan sekadar harapan dari sebuah ilusi. Seringkali, kita terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, terus berjuang meski beban semakin berat. Dalam pencarian cinta, kita lupa bahwa ada kalanya merelakan adalah langkah terbaik untuk diri sendiri. Apa tanda-tanda bahwa perjuangan itu sudah tidak lagi layak dilakukan? Dalam beberapa momen, kita mesti belajar untuk mendengar apa kata hati dan memahami bahwa berhenti bukan berarti kalah. Tanda pertama yang jelas adalah ketika kita merasa tidak dihargai, meskipun sudah berusaha keras. Kita memberikan waktu, perhatian, dan cinta, namun semua itu terasa sia-sia. Momen-momen ini seringkali membawa perasaan sakit yang tersembunyi, terasa di dalam hati tapi sulit untuk diungkapkan. Kerinduan untuk diperhatikan seringkali mengaburkan pandangan kita terhadap realitas yang ada. Ketika komunikasi menjadi jarang dan interaksi terasa seperti kewajiban, kita harus mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini cinta yang sehat? Berlanjut ke tanda kedua, ada kalanya kita terjebak dalam siklus harapan yang kosong. Kita percaya bahwa sesuatu akan berubah, bahwa cinta ini akan kembali menjadi indah seperti sebelumnya. Namun, harapan ini seringkali hanya mengecoh kita, menjadikan kita terlambat menyadari bahwa kita terjebak dalam kebiasaan menyakitkan. Disinilah pentingnya refleksi. Seringkali kita mengabaikan sinyal-sinyal tubuh kita yang memberikan peringatan akan rasa sakit yang disebabkan hubungan ini. Sudah saatnya memperhatikan apa yang sebenarnya kita rasakan. Situasi konkret di mana seseorang dapat merasakan usaha mereka tidak dihargai adalah ketika salah satu pihak melakukan kesalahan berulang kali tetapi tidak menunjukkan keinginan untuk berubah. Kadang-kadang, kita bertahan hanya dengan harapan bibirnya akan mengucapkan kata-kata yang kita inginkan. Namun, saat kata-kata hanya menjadi sekadar janji, rasa frustasi akan membara. Setiap usaha yang tidak dihargai membuat kita merasa semakin kecil, seolah tak ada yang mampu merebut kembali kebahagiaan yang hilang. Dalam momen-momen seperti ini, ada yang menjadi kedalaman perenungan ketika kita menyadari bahwa kita telah mengabaikan sinyal-sinyal peringatan dari diri kita sendiri. Bukankah mencintai diri sendiri merupakan langkah awal sebelum mencintai orang lain? Dalam perjalanan kita menuju kesejahteraan emosional, mendengar suara hati adalah hal yang krusial. Ketika suara tersebut semakin pelan, mari kita ingat untuk memperkuatnya dengan mengutamakan diri kita sebagai prioritas. Seringkali kita merasa kesepian di tengah keramaian, terjebak dalam hubungan yang seharusnya memberikan kehangatan. Namun, seharusnya juga diingat bahwa hubungan yang sehat harusnya menyuburkan, bukan menyakiti. Ada kalanya kita diterpa penolakan, di mana cinta yang kita berikan tak terbalas layaknya sungai yang tidak menemukan muara. Bagaimana mungkin harapan dapat tumbuh di dalam tanah yang tandus? Disinilah pentingnya menguatkan diri untuk berhenti berjuang ketika tanda-tanda mulai terlihat jelas. Menghargai diri sendiri adalah langkah pertama untuk bangkit dari keterpurukan. Berhenti bukanlah tindakan menyerah. Berpaling dari hal yang merugikan adalah bentuk cinta tertinggi. Kita berhak mendapatkan cinta dan penghargaan yang sesuai dengan apa yang kita berikan dan tidak perlu merasa bersalah untuk mengakhirinya. Saat kita merelakan apa yang tidak lagi menguntungkan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh. Merelakan bukan berarti mengakhiri cinta, tetapi memutus rantai ketidakbahagiaan. Kita harus memahami bahwa suara hati kita memiliki kekuatan untuk membawa kita menuju jalan yang lebih baik. Melindungi diri sendiri adalah bagian integral dari proses mencintai yang autentik. Ketika kita belajar untuk menilai hubungan dengan jujur, kita membuka pintu untuk dirinya yang lebih baik, penuh potensi dan kebahagiaan yang sejati. Saat kita memasuki sebuah hubungan,
Ada harapan yang membawa kita melangkah maju, namun seiring berjalannya waktu, harapan itu bisa memudar. Tanda-tanda bahwa hubungan kita tidak lagi sehat seringkali tidak terlihat jelas. Kita terjebak dalam rutinitas tanpa sadar dan merasa tertekan untuk mempertahankan apa yang ada. Dalam relasi yang seharusnya memberi energi positif, kita justru merasakan kehilangan. Ketika kita merasa tidak dihargai, ketika perhatian yang kita tunjukkan hanya berujung pada kesepian, ada sesuatu yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah kita bertahan demi cinta ataukah kita terjebak dalam ilusi? Kita telah berjuang, berlutut, bahkan merendahkan diri demi mereka yang tidak menganggap usaha kita berarti. Dalam suasana seperti ini, rasa sakit disertai rasa tawar akan menjalar dalam pikiran kita, menyisakan pertanyaan-pertanyaan menohok. Mengapa saya harus terus berjuang jika tidak ada perubahan yang berarti? Ketahuilah, mendengarkan suara hati kita sendiri sangatlah penting. Mungkin kita harus belajar bahwa mencintai diri sendiri lebih penting daripada berharap akan cinta yang tidak terbalas. Banyak yang mengabaikan sinyal awal dan terus menanti akan perubahan yang mungkin tidak pernah terjadi. Ada kalanya kita tak lagi saling memahami, mengedepankan ego daripada empati. Dapatkah kita melihat bahwa dengan melanjutkan, kita justru menambah intensitas penderitaan? Ketidakstabilan emosional dan kesedihan tak berujung seringkali mengancam jati diri kita yang sebenarnya. Ketika berakhir, kita mendapat kesempatan untuk memulai dari awal, membangun kembali kepercayaan diri yang telah hancur. Satu hal yang penting untuk disadari, merelakan bukanlah akhir dari segalanya. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup yang penuh dengan pengabaian menjadi perjalanan penuh kedamaian. Ketika kita mulai menerima bahwa kadang melangkah mundur adalah cara terbaik untuk maju, kita memberi diri kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Kita akan mencapai titik di mana kita berani berkata cukup. Ada keindahan dalam membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Saat tanda-tanda ini muncul, itu adalah saat yang tepat untuk introspeksi diri. Mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan akankah jalan ini benar-benar membawa kita ke arah kebahagiaan atau justru sebaliknya. Mengingat kembali tujuan cinta sejati bisa menjadi awal baru. Dalam perjalanan ini, kita bukan hanya berfokus pada cinta yang hilang, tetapi lebih pada cinta yang ada dalam diri kita. Ingatlah, kita bermula dari diri kita sendiri dan cinta yang kita berikan tidak akan sia-sia. Ketika kita memprioritaskan diri sendiri dan memilih untuk pergi dari situasi yang menyakitkan, kita tidak kehilangan, melainkan mendapatkan kembali diri kita yang berharga. Setelah mengenali tanda-tanda tersebut, saatnya kita beranjak dari kebiasaan berpegang pada harapan kosong. Ada hal yang positif tentang menerima kenyataan ini, kita memberi diri kita izin untuk merasakan dan mengalami kesedihan. Dalam proses ini, adalah hal yang normal untuk merasa kosong atau bahkan ragu akan keputusan yang kita ambil. Namun, mari kita ingat bahwa setiap langkah, meski sulit, membawa kita lebih dekat pada diri yang lebih baik. Dengan mengakui kondisi, kita setidaknya mulai membangun kembali lapisan-lapisan kepercayaan yang mungkin hilang seiring berjalannya waktu. Setiap perjuangan bukan hanya tentang momen yang berat, melainkan bagian dari proses penyembuhan. Melindungi diri sendiri adalah taktik bertahan yang paling berharga. Jika kita tidak mampu menjaga diri, bagaimana mungkin kita bisa mencintai dengan tulus? Kita harus terus berusaha untuk memahami apa yang terbaik bagi diri kita. Ada ketenangan dalam melepaskan hubungan yang tidak lagi membawa kebahagiaan. Sejenak kita beristirahat dari rasa sakit dan kita siap menyambut peluang yang lebih baik. Dengan berani menghadapi kenyataan, kita bisa melangkah untuk menemukan cinta yang lebih sehat di masa depan, cinta yang saling menghargai dan memperkuat.
Kebangkitan ini adalah perjalanan untuk menemukan kembali esensi diri kita. Menjadi tegas dalam mengutamakan diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan langkah bijak. Kembali melihat ke dalam diri, kita mempertanyakan mengapa kita terus bertahan. Dengan kata lain, berhenti berjuang adalah tindakan cinta yang paling hakiki, bentuk kasih sayang yang tulus kepada diri sendiri. Dengan setiap langkah yang kita ambil untuk menghargai diri sendiri, kita menciptakan ruang bagi pengalaman baru. Melangkah menjauh dari apa yang menyakitkan, kita mengharapkan untuk mengisi kekosongan dengan hubungan yang penuh makna. Kembali kepada dirimu yang penuh potensi, kita mulai tumbuh kembali. Jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pengalaman pahit bukan jejak penghalang, namun pelajaran berharga yang akan membimbing kita ke depan. Kita memiliki hak untuk merasa nyaman dalam diri kita sendiri, menjalin hubungan yang mengangkat kita dan bukan membebani. Setiap keputusan yang diambil dengan berani akan menjadi pijakan untuk keberanian yang lebih besar. Momen menghargai diri bukanlah akhir, tetapi gerbang menuju awal baru yang membawa harapan. Menghadapi ketidakpastian bukanlah hal yang perlu ditakuti, melainkan kesempatan untuk berevolusi. Selamat tinggal pada hubungan yang tidak saling menghargai. Selamat datang pada cinta yang memeluk kita dengan tulus. Kita pantas mendapatkan kebahagiaan dan ketulusan yang terjawab. Melaksanakan apa yang hati inginkan adalah langkah untuk menemukan kembali diri kita sendiri yang hilang. Mari kita jaga cinta di dalam diri kita agar selalu tumbuh dan bersemi. Dalam pencarian cinta sejati, tak jarang kita terlupa satu hal paling penting, mencintai diri sendiri. Saat kita terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, kadang kita harus berani mengambil langkah berani untuk melepaskan diri, demi menemukan cinta yang lebih tulus, yang berasal dari dalam hati kita sendiri. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih sehat. Ketika kita belajar memberikan ruang bagi diri kita mulai menghapus jejak-jejak hubungan yang justru menggerogoti jiwa kita. Hubungan yang penuh tekanan dan kepahitan seringkali membuat kita kehilangan diri, mereduksi harga diri hingga titik terendah. Namun, dengan pelan-pelan merawat diri, kita bisa mulai merasakan kehangatan yang tidak pernah kita dapatkan dari orang lain. Banyak orang yang telah melalui proses melepaskan hubungan beracun merasakan transformasi luar biasa dalam diri mereka. Mereka menggali kembali apa yang menjadi kesukaan dan impian mereka yang sempat terabaikan. Dalam ceritanya, ada yang menemukan kembali hobi lama, ada pula yang mulai berbicara pada diri sendiri dengan kata-kata yang lebih penuh kasih. Seakan sinar baru muncul setelah badai yang lama. Konsep self-love bukan hanya sebatas mencintai diri, tetapi juga pengertian mendalam terhadap kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Saat kita menilai diri kita dengan penuh kasih, kita mengubah cara pandang terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita mulai mengenali bahwa hubungan yang sehat sejatinya adalah saat kita bisa berdampingan tanpa mengorbankan kebahagiaan dan keutuhan diri. Dalam proses ini, penting untuk tidak merasa sendiri. Setiap orang memiliki cerita. Setiap perjuangan pasti terasa berat pada awalnya. Tetapi, percayalah, ada harapan dan cahaya di ujung lorong yang gelap. Ketika kita mulai mencintai diri sendiri, kita akan menemukan keberanian yang selama ini terpendam. Keberanian untuk mengatakan tidak pada hubungan yang merugikan, dan ya untuk mencintai diri sendiri dengan utuh. Setiap langkah kecil menuju self-love adalah langkah besar dalam perjalanan kita. Saat kita praktikkan dengan penuh kesadaran, kita mulai mengasah kemampuan untuk memahami dan menghargai diri sendiri. Hal ini bukanlah perjalanan yang instan, namun, dengan setiap hari yang kita lalui, kita mendekati diri yang lebih baik dan lebih utuh. Sebuah perjalanan yang memang seharusnya kita jalani sendiri, sebelum berbagi dengan orang lain.
Akhirnya, selamat datang pada perjalanan baru ini. Mencintai diri sendiri adalah investasi yang paling berharga. Dan saat kita memulainya dengan langkah kecil, kita tak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kesehatan emosional serta mental kita. Kita semua berhak mendapatkan cinta. Dan yang terpenting, kita harus belajar untuk menyalakan cinta tersebut dari dalam diri kita terlebih dahulu. Seringkali kita terjebak dalam kebisingan eksternal, hingga suara hati kita terdengar samar saja. Pada saat kita terikat dalam hubungan yang merugikan, kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Rasa ketergantungan bisa membuat kita kehilangan arah. Banyak dari kita rela berkorban untuk kebahagiaan pasangan, padahal kebahagiaan itu harusnya dimulai dari diri sendiri. Misalnya, seseorang pernah menyangka bahwa cinta yang ia berikan kepada pasangannya adalah segalanya. Namun, saat cinta itu tak terbalas, ia merasa hancur. Proses menyadari bahwa merasa tidak dicintai adalah hal yang menyakitkan, tapi justru dari situlah kita mulai menyadari pentingnya mencintai diri sendiri. Ketika kita berani melihat ke dalam diri, kita mulai mengenali apa yang sebenarnya kita butuhkan. Apakah kita butuh cinta, perhatian, atau penerimaan? Diawali dari pertanyaan sederhana, kita akan menemukan jawaban dalam diri kita. Menyadari bahwa kita dapat memberikan semua itu pada diri kita sendiri adalah langkah awal menuju self-love. Kita semua memiliki sisi yang mungkin terasa rapuh. Itu wajar. Kadang kita merasakan keraguan, bahkan merasa tidak layak dicintai. Namun, saat kita mengizinkan diri kita untuk merasakannya, kejujuran tersebut bisa jadi jembatan untuk larut dalam proses penyembuhan. Mencintai diri sendiri tidak terjadi begitu saja. Ini adalah proses panjang yang akan memerlukan waktu dan usaha. Berlatih membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak signifikan dalam hidup kita. Akhir dari chapter ini adalah momen refleksi. Mengizinkan diri kita untuk bertanya, seberapa sering kita memperhatikan hati dan kebutuhan kita? Dan seberapa jauh kita bersedia melangkah untuk menemukan diri yang lebih baik? Dalam perjalanan mencintai diri, kita harus berani melepaskan yang tidak sehat. Terkadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk memberikan ruang bagi kebangkitan diri. Kita berhak menyayangi diri kita dengan cara yang lebih baik, entah itu melalui pemutusan hubungan yang merugikan atau menjauh dari orang-orang yang tidak menghargai kita. Proses ini akan penuh rasa sakit, tapi betapa pentingnya setiap air mata yang mungkin kita tumpahkan. Mengambil langkah berani untuk berpindah arah adalah choices yang perlu kita ambil demi kesehatan jiwa. Ada yang bercerita tentang bagaimana rasa sakit setelah perpisahan mengajarkan banyak hal, terutama tentang arti mencintai diri sendiri. Sehari demi sehari, mereka mulai belajar untuk saling menghargai, merayakan hal-hal kecil yang dulu terabaikan. Ada saat di mana mereka mensyukuri kesendirian, karena justru di saat itulah mereka menemukan kekuatan batin yang luar biasa. Sebuah perjalanan panjang akan dimulai setelah seseorang berani meninggalkan zona nyaman. Setiap langkah berarti, dan setiap beban yang ditinggalkan adalah sebuah pelajaran berharga. Kita secara perlahan mengubah cara pandang kita tentang cinta dan hubungan. Mempelajari bahwa cinta sejati bukan tentang kepemilikan, tetapi tentang kebebasan menjadi diri sendiri. Ketika kita merelakan sesuatu yang tidak baik untuk kita memberikan kesempatan bagi diri kita untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Kita belajar bahwa terkadang kita harus berani kehilangan untuk mendapatkan yang jauh lebih berharga. Saat kita menemukan kembali diri kita, penting untuk memberi pelukan hangat pada diri sendiri. Setiap langkah kecil menuju self-love adalah pengakuan untuk diri kita bahwa kita layak dicintai. Sepanjang perjalanan ini,
Kita bisa belajar pada diri sendiri apa artinya menerima dan merangkul keadaan, meskipun rasanya sulit dan menyakitkan. Kita mulai menggali rasa syukur kepada diri kita setiap harinya. Meskipun tidak sempurna, kita bisa berjanji pada diri kita untuk mengasah cinta dan perhatian yang layak kita terima. Pada akhirnya, mencintai diri adalah sebuah perjalanan tanpa akhir, namun selalu kembali pada kita sendiri. Bersiaplah untuk merayakan diri kita. Karena siapapun kita berhak menerimanya dengan penuh kasih dan pengertian. Dengan langkah kecil, kita bisa merubah pandangan kita terhadap cinta, dan hidup akan terasa jauh lebih cerah.